Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka presentasi untuk program atau kegiatan akhir di pendidikan guru penggerak ya, untuk angkatan 10. Nah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Saya mau berpanggung dulu, boleh nggak? Boleh. Jangan lupa cakepnya ya. Jalan-jalan ke desa Inti. Ke Intinya jalan kaki. Capek. Apa kabar Ibu Bapak hari ini? Semoga bahagia senantiasa menjadi. Amin. Ada Pak Andrew mau balas? Baik, hari ini saya akan memaparkan kegiatan yang akan saya lakukan untuk memenuhi tagihan nyata pada nomor 3 dan 3. It's time to have first grade. Tujuan pembelajarannya dari ini adalah dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana atau program kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Ini kegiatan saya beri nama Gemar, Gerakan Bersama Sastra. Adapun alasan kenapa saya memilih ini berangkat dari kesulitan saya mencari siswa yang mau saya ikutkan dalam rangka MPLS 2M, di mana di situ ada membaca puisi, monolog, kemudian ada drama. Itu saya kesulitan karena di setiap angkatan itu biasanya hanya ada 1, 2, yang paling banyak yang tahun ini itu ada 2 dari kelas 12. Nah, saya mencari bibit lagi kelas 11 dan di kelas 10, dan ternyata tidak semudah itu mencari bibit untuk murid yang gemar dengan sastra, yang minat dengan sastra, terutama dalam puisi, mencipta puisi, kemudian mencipta novel atau cerpen. Ini yang mendasari saya. Adapun dasar filosofi Dewantara, yakni terkait maksud pendidikan dari Dewantara sendiri, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian komponen profil pelajar Pancasila yang harapannya akan berimbas kepada murid itu adalah berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Ini sejalan dengan bermakna dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, menguatkan visi yang ada di sekolah. Adapun karakteristik lingkungan dari Gemar ini adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Kemudian lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Karena melihat geografis kita ini banyak kesulitannya, mungkin ya, hawa panas dan sebagainya. Ini mungkin dengan ini akan menyejukkan menurut saya begitu. Kemudian prakarsa perubahannya adalah peserta ini berakhlak mulia, mandiri, kreatif dalam program Gemar, Gerakan Bersama Sastra. Dalam penyusunan program ini, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Kali ini menggunakan pendekatan Bagja, dari mulai membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Baik, kali ini saya akan menjabarkan B dan A-nya saja. Tahapan pertama adalah membuat pertanyaan. Hal yang akan saya lakukan adalah berdialog dengan kepala sekolah dan rekan guru, maksud saat ini membuat ruang diskusi dengan para murid, kemudian berdialog dengan praktisi literasi. Kali ini saya menggandeng MPLP dari Pasar.
Dari pertanyaan ini tindakan dari pertanyaan bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan literasi sekaligus meningkatkan kemampuan seni sastra dengan mengedepankan kemandirian dan kreativitas. Adapun voice choice dan ownership-nya di sini adalah mengajak murid untuk berdialog terkait program yang akan dilakukan. Aset di sini saya punya murid, kemudian teman-teman sekalian, kemudian kepala sekolah. Penanggung jawab saya sendiri, dan kemudian slide berikutnya adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang saya munculkan adalah bagaimana sejauh ini minat murid dengan literasi sastra? Aktivitas sajakah yang dapat menarik murid untuk gemar dengan literasi sastra atau mencari kegiatan sekolah manakah yang telah mengakomodir literasi sastra? Adapun tindakan, saya telah melakukan survei minat literasi sastra pada murid. Surveinya ini hampir 50 mencapai 50% ya untuk suka dengan sastra. Kemudian melakukan bidang dengan wali kelas terkait kebiasaan murid dalam literasi khususnya untuk sastra. Kemudian mengajak berdiskusi warta kesukaan untuk mengetahui kegiatan sekolah yang mengakomodir literasi sastra. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang literasi pada umumnya mungkin agak berat ya, karena anak-anak itu memotivasi untuk mereka bisa membaca itu dimulai dari hal ringan. Hal ringan di sini adalah ya sastra, entah itu pantun sederhana ataupun misalnya syair yang mereka sering dengarkan, itu juga bagian dari literasi. Selanjutnya kita lewati untuk JA-nya. Nah, ini jabaran kegiatan gerakan bersama sastra. Dasar pemikirannya adalah minat murid dengan sastra masih rendah. Ini terlihat dari survei yang saya lakukan. Kemudian pengetahuan murid dengan sastra masih rendah. Ini juga saya rasakan ketika anak-anak saya tanya, itu kalian penulis yang kalian kenal siapa? Sastrawan yang kalian tahu siapa? Dan hampir tidak tahu. Tapi kalau mereka ditanya penyanyi siapa, tahu gitu ya. Kalau penyanyi tahu. Tapi kalau untuk yang penulis puisi, kemudian orang yang bergerak di sastra, entah itu seorang penulis naskah drama dan sebagainya, itu baru sedikit. Saya baru mengenalkan Hairil Anwar, Wijaya, sama Habib Yassin. Untuk yang terbaru-baru juga mereka mungkin masih perlu referensi lagi. Kemudian berdasarkan raport pendidikan literasi murid, ini kita juga tadi disampaikan oleh Bu Rini masih kuning. Kemudian keterampilan dalam membacakan dan menulis suatu karya sastra masih rendah. Ini terlihat dari hasil belajar siswa itu dari membacakan puisi atau menulis cerpen. Ada satu atau dua gitu ya yang bisa menulis ini. Saya sebenarnya dari angkatan-angkatan sebelumnya itu sudah punya kumpulan cerpen. Tapi untuk tampil publish itu yang perlu revisi banyak. Jadi di lain saya itu banyak. Tapi saya harapkan dengan gerakan ini saya punya karya anak-anak yang bisa dipublish. Kali tidak lah punya antologi gitu. Tujuan dari gerakan ini adalah mengangkat kepada murid, kemudian meningkatkan minat murid terhadap karya sastra, meningkatkan kemampuan literasi murid, serta meningkatkan keterampilan murid dalam menyusun dan membawakan suatu sastra. Jadi yang nanti harapannya tidak itu saja. Adapun waktu pelaksanaannya, saya ikutkan dalam proses pembelajaran 15 menit. Treatmentnya adalah 15 menit. Kemudian panggung apresiasi pada Jumat ketika sabar itu saya gunakan untuk apresiasi kemampuan siswa-siswa. Nanti kemampuan siswa ini akan digali di KIR. Saya ubah namanya Bu Anita jadi KSR, karya sastra remaja. Jadi lebih pada fokus pada seninya. Ya. Kemudian untuk alur kegiatan dilakukan 15 menit. Kemudian guru menayangkan atau menampilkan pembacaan puisi, novel, cerpen, baik langsung maupun melalui video penekaman. Kemudian guru mengajak murid menyampaikan pendapat. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi setelah 1 bulan kegiatan berlangsung. Adapun yang saya harapkan kepada murid adalah meningkatkan minat literasi, meningkatkan keterampilan murid
sejauh ini saya hanya mengklip saja karya anak-anak itu. Mungkin selanjutnya, terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan terkait kegiatan saya. Mohon masukannya, sarannya, pertanyaan kepada teman-teman. Ini bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi dan sedikit berdiskusi dengan Bapak Ibu dari program, salah satu program hebat kita, dari guru-guru hebat kita ini. Dari Bu ini sampai Bu Sri tadi ada membahas terkait sebenarnya penyebab adanya kegiatan ini sebenarnya rapat pimpinan. Dan rapat pimpinan mau tidak kita akui tapi memang terjadi. Jadi tidak mungkin kita tutupi bahwa salah satu bahkan sempat dulu merah, literasi dan numerasi kita sempat merah dan itu naik 9% saja. Karena waktu itu merahnya itu masih 38% kalau salah, dan itu naik menjadi 40%. Kalau dari hasil statistiknya 9%. Dan itu memerlukan waktu hampir 2 tahun. Mana sempat berdiskusi juga dengan beberapa bapak ibu yang mungkin juga sempat dengan SMA ini sebagai pijakan terakhir dan terakhir sebelum ke lanjutan seperti itu. Karena SMA ini bukan harus memperbaiki 9 tahun pembelajaran yang sudah berlangsung, dan salah satunya adalah materi-materi dasar yang bentuknya mungkin seharusnya kita mulai dari matrikulasi dulu ya, untuk menyamakan kesiapan belajarnya anak. Tapi dari gerakan kemarin ini salah satu hal yang luar biasa untuk menarik anak-anak dalam berliterasi maupun bernumerasi, karena sastra ini bagian dari ini, kalau saya bilang bisa seni dalam membaca. Ini kan salah satu hal yang menarik. Bahkan anak-anak yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya bisa maju di hal ini, yang saya rasa ini konyol, ternyata anak-anak ini bisa maju dan punya potensi seni. Yang jangan kita wajib curiga, jangan anak-anak kita yang lain sebenarnya itu punya jiwa-jiwa seni yang terpendam. Nah, harapan saya mungkin selama masih diamanatkan sebagai kurikulum, mungkin dari kita mulai dari rumah ini bisa merekrut anak-anak yang potensial seperti itu. Karena ini salah satu penarik dan penarik anak-anak dalam meningkatkan literasi. Ini itu aja ya, tidak ada pertanyaan, dan mudah-mudahan kalau apapun yang Ibu butuhkan dukungan dari kurikulum, kami siap untuk mendukung soal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemar, gerakan bersama sastra. Jadi itu dampaknya yang ketiga menciptakan satu kumcer itu tadi apa? Cerita, analogi puisi atau analogi puisi. Mungkin bisa ditambah lagi Bu Sri. Misalnya ada kegiatan yang di situ anak-anaknya menampilkan, misalnya ada panggung gitu, gitu. Jadi mereka kayak tampil memainkan karya mereka langsung gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Jadi kan anak-anak yang lain yang tidak masuk ini dipilih tadi berapa? Apa? Semua dari kelas 1, 11 dan 12 gitu ya, semua berarti ya Bu. Jadi berjadwal gitu ya anaknya. Oh berarti intrakurikuler.
Iya, silakan Bu Sri. Jadi terima kasih Bu Halimah, saya langsung ya sebelum saya menanggapi Pak Anugrah. Untuk dampaknya nanti, terima kasih Bu Halimah sudah ini bagaimana kalau misalnya kita nanti membuat panggung untuk anak-anak. Jadi saya tadi sudah ke anak-anak, ibu itu wajib gak sih diikutin kata-kata gitu. Nggak wajib, saya bilang nggak wajib, tapi masuk dalam pelajaran saya. Jadi kalian mau tidak mau harus ikutin saya bilang. Karena cuma 10 menit sampai 15 menit ya, bahan itu refleksi kalian lah, saya bilang gitu. Nanti di situ cara mengukurnya kemampuan mereka nanti akan mungkin setelah beberapa kali treatment itu mereka diminta untuk menulis. Nanti tulisan mereka akan nyambung di ekstrakurikuler KSL. Tulisan mereka akan meningkatkan di karena seperti itu. Kemudian yang punya bahan untuk, saya mau dong membaca, enggak, atau saya mau mendongeng, boleh. Kami punya panggung apresiasi sabar. Apresiasi seperti yang kemarin, Awal dan Bayu. Saya pengen seperti itu, tidak hanya Awal dan Bayu saja, tapi yang lainnya juga. Entah itu dari segi menulis kita punya Yulia, punya Tulis gitu ya. Kemudian yang di kelas 11 itu punya Anda, Norma, Tiara, gitu. Punya menulisnya bagus, kemudian berbicara juga bagus. Nah, pengennya mereka tidak hanya buat Awal. Satu tahun ini memang Awal dan Bayu lagi idola-idolanya saya gitu ya. Tapi nanti kita akan apresiasi segala kemampuan seni anak. Termasuk penyanyi Pak Agung ya, nanti Pak Agung misalnya gitarnya gitu, anak-anaknya. Tapi anak-anak kita punya yang pintar gitar juga ada. Ya, ini maunya saya. Tapi kalau misalnya nanti yang untuk seni musik kan itu di yang lain ya. Kalau untuk saya lebih ke sastranya saja, baik penciptaan atau menuliskan atau membacakan saja. Kemudian terima kasih banyak Pak Anugrah. Saya berharap semoga ini akan berdampak dan setelah sekian purnama gitu saya di sini, saya tuh pengen mereka punya antologi juga gitu. Karena saya selama ini hanya mengumpulkan saja karya mereka. Cerita-cerita mereka tuh hanya saya kumpulkan di laci saya. Tidak saya buat Pak dari angkatan berapa itu. Sampai sekarang kan tidak kuasa untuk merevisi karena tulisan tangan ya itu harus direvisi dan memang membutuhkan waktu. Nah, harapannya dengan ini, dengan kemajuan teknologi menggunakan abad 21 akan punya gitu ya, karena bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk menghasilkan karya. Sekian mungkin ya. Oh, Pak Agung. Bu, tanya Bu ya, karena saya penasaran. Yang pertama Bu, saya tertarik sekali dengan tema yang diusung, identifikasi Bu ya, karena memang ini ada kaitan juga dengan mampu dan mampu. Dan di sini Ibu memberikan program gerakan bersama sastra, dan saya melihat dampak itu adalah meningkatkan minat literasi murid itu. Ini menarik sekali karena ini merupakan juga tantangan Indonesia. Jadi gak cuma di Tanjung Harapan, tapi tantangan Indonesia. Karena kita tahu anak-anak itu bisa baca, tapi dia nggak paham. Kemudian Bu, saya pengen tahu tanggapan Ibu terkait tantangan yang mungkin terlihat. Yang pertama, apakah gerakan bersama sastra ini mampu meningkatkan minat murid? Kalau saya lihat kan alur kegiatannya membaca puisi, kemudian menulis cerpen dan sebagainya. Nah, apakah itu mampu meningkatkan minat murid terhadap sastra? Yang kedua, bagaimana Ibu memanfaatkan atau melibatkan guru-guru di sini, kemudian juga orang tua, itu seperti apa? Karena kan itu sebagai sumber daya juga. Bagaimana penempatan mereka itu di program Ibu ini? Kemudian yang ketiga, terakhir Bu, apa kira-kira yang bisa menjadi kenang-kenangan anak-anak itu, atau yang dilakukan bisa bermakna, ataupun yang ada produk akhirnya kan orientasinya ini kan saya lihat kan memang singkat ya, 15 menit aja ya. Nah, apakah dengan singkatan ini
ini mereka bisa menghasilkan produk yang benar-benar bisa bermakna, nggak hanya cuma lewat gitu. Saya sih berharap program ini bisa berkelanjutan. Oke itu. Terima kasih. Baik, Pak Agung, saya coba jawab ya Pak Agung ya. Yang pertama adalah apakah akan berdampak terkait program ini dengan tantangan-tantangan yang ada, apakah bisa meningkatkan minat dari literasi murid. Nah, survei awal Saatnya jam berperan di rumah. survei awal survei awal 60%, nggak nyampe 60%, 57% literasi minat dari survei saya ya. Mereka menjawab apakah mereka apakah mereka menyukai sastra, mereka minat nggak dengan sastra, apakah mereka paham dengan materi sastra gitu. Saya tanya, ternyata nggak nyampe 60%. Rata-rata mungkin 55% menyukai. Tapi menyukai belum tentu bisa meningkatkan. Harapannya akan berdampak. Harapannya kira-kira akan berdampak untuk meningkatkan minat mereka dalam literasi. Nanti akan ada survei lanjutan terkait ini, apakah berdampak atau tidak. Oleh karena itu ada evaluasi per 1 bulan, Bapak. Karena kan untuk bahasa Indonesia sendiri itu ketemu setiap pekan ya sama. Jadi saya berharap itu berdampak Pak. Nanti kita lihat tantangan karena minat anak juga berpengaruh dengan ini. Nanti seluruhnya evaluasi sebulan berikut. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana mengikut sertakan teman-teman dan orang tua ya. Saya belum berpikir sampai sana, tapi saya berharap dari sini ada panggung apresiasi di mana saya bekerja sama dengan kesiswaan serta teman-teman yang ada di lapangan. Teman-teman juga sebenarnya bisa berperan di sini dengan memberikan kami ruang untuk gerakan ini. Tidak hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia saja khususnya. Teman-teman juga boleh memberikan refleksi dengan menyetelkan sebuah puisi. Nah itu boleh. Ini bagian dari berkelanjutan. Jadi anak-anak diberikan literasi sederhana saja. Mendengarkan musik itu juga bagian. Itu bagian dari teman-teman berkontribusi dengan gerakan ini. Kemudian untuk orang tua, sejauh ini kita tidak punya penghubung yang mengetahui sejauh mana, padahal ini penting, sejauh mana literasi anak-anak itu di rumah. Nah, jadi kalau dari orang tua, saya sepertinya nanti mungkin kita kerjasama dengan kesiswaan mungkin ya, buat kuesioner. Kalau dulu kemarin sempat itu teman-teman yang satu PP sama saya, itu mereka buat kuesioner Pak. Kuesioner itu nanti yang isi adalah orang tua. Mungkin kita bisa juga seperti bila ini berkelanjutan. Nah, nanti akan kita evaluasi kembali gerakan ini, apakah berdampak atau tidak. Kalau berdampak mungkin nanti bisa kita ke matematika, sebelum matematika puisi matematika. 1 tambah 1 2 baca kayak gitu ya. Kemudian kalau pertanyaan ketiga, tadi Pak Agung, produknya, saya berharap sekali Pak Agung dari ini produknya, antologi puisi atau kumpulan cerpen. Ini sebenarnya canangan dari kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu maunya guru-gurunya yang punya antologi atau kumpulan cerpen, maunya begitu. Tapi kita yang sederhana dulu, anak-anak dulu gitu ya. Sejauh ini kan yang aktif nulis, saya belum tahu nih yang aktif nulis. Kita mau cerita pendek atau antologi. Harapannya begini Pak Tung, saya kemarin kalau di kelas 12 saya punya deadline waktu sekitar 4 bulan ya, menghasilkan ini. Kalau kemarin berhasil saya mengumpulkan karya anak-anak tapi tidak sempat saya simpan. Harapannya di tahun ini saya simpan. Untuk kelas 12 saya pengen punya produk akhir. Kalau sebagai kenang-kenangan saya bilang. Tapi kalau kelas 10, 11 sejauh ini masih kenangan. Baik, sekian. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Guru Miriam, Guru Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih.
Dari sekian pertanyaan ternyata masih banyak yang hampir 60%. Berarti belum semuanya suka dengan cerpen, puisi, ataupun novel. Berarti gimana teman-teman kalau agar kalian suka dengan puisi, agar kalian suka dengan apa yang kita sering membaca? Satu, sering membaca. Apalagi agar kita suka dengan ini, suka dengan sastra, sering menulis. Sering menulis. Boleh. Ada lagi? Bagaimana dia suka itu bagaimana? Dia suka bagaimana? Tidak pakai katanya, tidak pakai katanya. Kalau ingin aku proteinnya lupa. Ayo, apa? Selain sering menulis, sering membaca, sering menonton konten sastra, ya, menonton konten sastra. Katanya, ini bukan katanya. Rata-rata orang yang menyukai sastra itu hatinya lebih lembut, walaupun mukanya sama, tapi biasanya hatinya lebih lembut. Jadi solusi dari kalian adalah sering membaca, sering menulis, dan menonton konten sastra. Ibu punya program. Program ibu sebut sebagai Gemar, Gerakan Membaca Sastra. Gerakan ibu mau memperkenalkan kalian dengan sastra. Sudah kemarin yang sebenarnya materi kita ya, tapi melihat ternyata minat dengan sastra itu kurang. Biasanya sastra, kalau kita suka dengan sastra, kita akan menyukai dengan yang namanya literasi, jadi suka baca. Kalau kita suka dengan sastra, kita biasanya mulai menyukai dengan yang namanya literasi. Gerakan bersama sastra ini, mau kasih saran ke ibu nanti ya, maunya kalian gimana? Akan ibu laksanakan 15 menit sebelum pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sebelum itu kita akan menyimak sastra yang akan ditayangkan. Entah itu ibu yang baca, di kelas ini ada awal yang membaca, atau teman-teman yang lain membaca puisi boleh. Atau ibu akan menayangkan sebuah video.
Dan suka sastra. Jadi nggak mau ikut gerakan ini? Mau. Jadi ini tidak wajib, ya. Ini tidak wajib. Nah, tidak wajib. Hanya masuk dalam proses pembelajaran. Jadi kadang mau tidak mau harus mengikuti. Kemudian ada lagi nggak? Masuk penilaian atau tidak? Tidak. Ini tidak masuk penilaian. Tapi harapan ibu dari sini tumbuh keinginan untuk entah itu menulis, entah itu membacakan, tumbuh minat dengan yang namanya sastra. Untuk kalian merenungi sesuatu hal. Inilah gerakan bersama sastra gemar. Berarti kalian siap ya kalau misalnya ibu melakukan treatment ini? Ikut kalian? Cukup ya? Ada yang mau tambahin nggak? Aman mau nambahin? Ya, itu cuma nama jelas bukunya ibu ya? Nanti ibu pengen punya satu karya. Karyanya itu nanti ada nama kalian. Wah, 12B Farel, karyanya Cinta Ambang Rata. Siap ya? Jawab siap. Sekian yang harus saya sampaikan. Semoga gerakan ini bermanfaat untuk kalian dan berdampak pada kalian. Jadi orang-orang yang makin halus budi dan perkataannya. Dan makin mandiri dan makin kreatif. Amin. Terima kasih support kalian, kerjasama kalian kali ini. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Ya, kayak ini dulu ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.